Walaupun orang tua juga mendoakan ya, pasti orang tua mah diminta dan tanpa diminta akan selalu mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Pikir. Setelah 1 minggu podcast episode pertama kita telah hadir di YouTube. Mungkin kalau teman-teman yang belum lihat, silakan untuk melihat. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang orang tua, sosok yang luar biasa di belakang kita yang merawat kita dari bayi. Bahkan mungkin mereka tidak pernah meminta imbalan kepada kita atas kebaikan mereka kepada kita selama ini. Untuk itu saya mengundang teman-teman Sobat Pikir sekalian untuk bergabung mendengarkan podcast Pikir bersama Bapak Nur Ajiz Sugiarto, SE AK MMCA, selaku dosen ULBI. Kita akan berbicara 30 menit ke depan tentang berbakti kepada orang tua. Ngomong-ngomong soal berbakti kepada orang tua, pasti erat kaitannya dengan istilah Arab birrul walidain. Sementara kita ini orang Indonesia. Dalam pandang agama, berbakti kepada orang tua itu bagaimana? Sementara dalam adat kita, misal orang Sunda atau orang Batak dan sebagainya, berbakti sama orang tua itu seperti apa sih? Biar dikatakan anak yang berbakti gitu, Pak. Jadi pada kesempatan hari ini kita bukan sedang memberikan kuliah atau memberikan pencerahan atau apa, kita sama-sama belajar. Jadi saya juga sedang belajar, yang lain juga sedang belajar. Jadi kita berbagi info saja ya, sharing informasi, sharing pengetahuan. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki makna yang sangat luas ya, dan itu diakui dan dilaksanakan barangkali oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai agama ya, berbagai suku, bangsa ya, itu semua mengakui bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal yang baik. Ini berarti berbakti kepada orang tua merupakan sebuah etika ya, sebuah tata krama ya, sebuah nilai ya, yang sangat baik kalau kita terapkan. Nah, kebetulan saya adalah orang yang beragama Islam, sehingga saya meyakini sesuai dengan perintah yang tertera di Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang memerintahkan kita untuk birrul walidain, itu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ada di surat An-Nisa ada ya, kemudian di surat Al-An'am juga ada juga di surat Al-Isra. Jadi lebih dan ada lagi surat yang lain. Jadi ada banyak surat yang memang memerintahkan kita untuk birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu seperti itu. Baik, Pak. Ngelihat zaman sekarang gitu kan. Barusan ini ya ada trending di Twitter, seorang anak bayi didapat di tong sampah gitu kan. Kalau kita ngelihatnya miris. Sementara kita dituntut agama untuk berbakti. Lalu kalau misalnya kita jadi anak bayi itu dan anak bayi itu besar, gimana? Apakah kita harus berbakti juga sama orang tua walaupun orang tua ini ngelantarin kita? Ngelantarin, ya. Betul sekali, banyak sekali insiden ya yang menyangkut apa istilahnya pembuangan barangkali ya, pembuangan bayi, di mana banyak orang yang sangat menginginkan punya anak ya. Benar. Sangat menginginkan punya keturunan, ya kan ya, sampai dia berobat habis mungkin puluhan miliar belum dapat anak ya, belum dikasih anak oleh Allah. Tapi di sisi lain ada yang punya anak tapi malah dibuang ya, ada yang dibunuh bahkan kan gitu ya. Sehingga ini sangat memprihatinkan. Nah, dalam konteks ini kita tetap mengacu kepada aturan di dalam Al-Quran ya, kalau menurut orang Islam, bahwa pertama birrul walidain itu hukumnya adalah wajib bagi anak kepada orang tua. Bahkan ditegaskan di Al-Quran juga ya, walaupun orang tua kita adalah mempunyai keyakinan yang berbeda, katakanlah misalnya saya Muslim, orang tua saya non-Muslim, kita tetap harus mentaati perintah orang tua sepanjang perintahnya itu adalah tidak perintah yang jelek atau perintahnya perintah yang untuk mensekutukan Allah. Jadi kalau perintahnya untuk mensekutukan Allah, kita wajib menolak. Tapi kalau perintahnya yang baik, kita hukumnya wajib
mentaati perintah orang tua, walaupun orang tua kita itu katakanlah berbeda keyakinan. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, memang kedudukan berbakti kepada orang tua di dalam Islam itu adalah setelah tauhid. Jadi sangat tinggi kedudukannya. Tauhid kan jelas perintah untuk kita menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain kan. Benar. Nah, kedudukan yang kedua ini adalah birrul walidain, sehingga banyak ayat di Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Perintahnya seperti itu, sehingga banyak sekali ayat yang menyatukan antara ketauhidan ini dengan berbakti kepada orang tua. Nah, kaitannya dengan anak yang dibuang tadi, seandainya anak itu dewasa ya, kemudian tahu bahwa dia itu telah dibuang, maka tidak boleh dia melakukan aktivitas yang memusuhi atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang tua, dilarang keras. Walaupun dia dulunya pernah dibuang, itu misalnya seperti itu, tetap dia harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Karena bagaimanapun juga sebelum dibuang kan ada proses mengandung ya. Bayi itu kan ada proses mengandung ya, bisa sampai 9 bulan kan. Nah, selama dia mengandung itu orang tuanya pasti merawat. Walaupun mungkin dia anak yang tidak dikehendaki ya. Kalau di dalam sinetron apa judulnya itu anak yang tidak dikehendaki itu apa namanya itu? Lupa lagi itu. Tetap dirawat. Dia akan diberi makan. Kan ketika ibunya makan anaknya juga makan kan gitu ya. Ibunya minum anaknya juga minum. Jadi ini otomatis dirawat dan dipelihara orang tua sampai melahirkan gitu. Jadi tetap ada proses perawatan oleh orang tua seperti itu ya. Jadi tetap walaupun dia pernah dilukai oleh orang tuanya, dia tetap harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Pasti berat ngelakuin itu Pak ya. Iya. Kayak kita dikecewain sama orang dekat gitu. Iya, pasti ada rasa itu. Tapi itu menjadi nilai ibadah yang besar pahalanya. Karena bentuk dari ketaatan juga sama Yang Maha Kuasa. Ketaatan itu. Tapi nih barangkali ini kan Pak, ini saya sebagai anak, ini saya merasakan nih. Sekarang ini kan saya sebagai anak, belum menjadi orang tua. Saya sering ngerasa berat banget gitu. Padahal teman-teman juga sering ngerasa berat juga kayak kami tuh punya gimana Pak ya, punya gendongan gitu kayak kami ini harus sukses nih gitu. Beban. Iya beban kayak kami tuh harus berhasil, harus hebat, harus luar biasa agar orang tua bangga. Sebenarnya orang tua bangga itu sama kami tuh gimana Pak? Apakah ketika kami jadi orang misalnya susah gitu kan, jadi nggak layak mungkin diejek-ejek tetangga sana sini, orang tua nggak bangga sama kita? Gimana sebenarnya kriteria bangganya orang tua sama kita sebagai anak? Jadi saya kebetulan sudah jadi orang tua ya. Walaupun anak saya masih remaja belum menikah, tapi saya sudah merasakan jadi orang tua. Jadi sebenarnya orang tua itu letak dia senang, bahagia gitu ya, bukan dilihat dari anak-anak yang menurut ukuran ekonomi itu berhasil, bukan itu ya. Tapi yang menjadi kesukaan orang tua ketika melihat anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh. Ya. Di antaranya tadi dia berbakti kepada orang tua, ya, mendoakan orang tua. Kemudian yang kedua nurut terhadap orang tua, ya, dan tidak mengakibatkan nama buruk keluarga. Anak itu kalau berulah kan orang tua pasti kena. Iya, Pak. Jadi kalau anaknya berpolah atau berulah, orang tuanya kena. Nah, jangan sampai seperti itu yang bisa memperburuk citra keluarga. Itu aja sudah suka sekali orang tua, sudah sangat senang melihat anaknya soleh. Jadi tidak akan menuntut imbalan apapun dari anak itu. Katakanlah misalnya secara ekonomi uang itu ya, tidak, orang tua tidak berharap itu. Tapi melihat anaknya bahagia, anaknya soleh, ya, kemudian dia bisa ikut mendoakan kita, itu sudah senang sekali orang tua itu. Itu seperti itu. Iya, memang kadang juga kita sebagai anak ngerasa gitu, udah dibiayai kuliah gitu kan, udah kita kuliahnya gitu nggak murah, pasti nggak murah. Dibiayain dari kecil kita nggak murah, pastinya nggak murah. Mereka juga korban keringat tenaga bahkan darah gitu kan, sama anaknya masih sama anaknya, apalagi sama saya. Tapi padahal kan kita sebagai anak ngerasa kayaknya saya nggak ngasilin apa-apa sama orang tua, saya nggak ngasilin sesuatu yang berlebih gitu kan. Jadi ngebabin saya minder gitu kan, dan sedih sendiri kadang sebagai anak. Itu kira-kira gimana? Kadang-kadang minder kita kan. Nah. Jadi ya tidak usah minder lah, yang penting
pertama kita harus selalu berkomunikasi, ya. Jangan sampai putus komunikasi. Kita minimal nanya lah gimana kabarnya Bapak, Ibu, ya, Abah misalnya gitu ya. Minimal kita tanya kabarnya, itu sudah sangat luar biasa, senang sekali orang tua ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya sakit ya kita jenguk ya. Kalaupun misalnya ekonomi kita tidak mampu ya kita jenguk, itu sudah sangat luar biasa bagi orang tua, ada perhatian di situ ya. Kalau masalah ekonomi mah bukan hal yang utama, sekali saya tegaskan. Bahkan ada yang begini, sering terjadi orang anak itu ngasih sesuatu ke orang tua, misalnya uang lah, ini uang ada rezeki. Nah nanti ketika kita pulang, kita dikasih oleh-oleh lagi dari orang tua yang nilainya lebih besar dari uang kita kasih. Iya benar. Itu, orang tua tuh nggak ada hitungan sama sekali seperti itu. Pokoknya dia melihat anaknya bahagia, pasti orang tua juga bahagia. Itu aja kuncinya. Sehingga kita tidak boleh minder manakala belum bisa memberikan sesuatu. Yang penting itu tadi kita harus dengan ikhlas ya, mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua kita selalu komunikasi. Ya. Say hello ya, gimana kabarnya gitu. Itu minimal seminggu sekali lah gitu kalau berjauhan ya. Entah itu lewat telepon ya, atau mungkin lewat WA gitu ya kalau ada WA, atau mungkin dengan cara yang lain. Yang penting komunikasi jangan sampai terputus ya. Nah kemudian yang ketiga itu hal yang paling penting adalah jangan membuat malu orang tua itu. Jadi kita sebagai anak ya jadilah anak yang walaupun tidak bisa membanggakan tapi jangan membuat malu orang tua gitu aja. Gitu. Iya sih ya. Jangan itu sudah cukup itu. Ya, untuk teman-teman ya yang sering ngeklub, yang sering gitu-gitu ya, sadar lah ya orang tua udah biayain teman-teman, udah ngasih gitu kan. Ya. Harapannya pasti ada. Harapannya nggak mungkin ya jadi orang baik, taat sama agama itu, gitu Pak. Pasti. Tapi memang kalau dipikir-pikir gitu kan Pak. Kadang gara-gara minder tuh nengok tetangga awak udah sukses, udah besar, ngasih orang tuanya rumah segala macam. Ya terus pasti ya terkenal di kampung kan. Otomatis. Ya kita mungkin yang pulang Ramadan ditanya lagi tetangga, kamu mau jadi apa, udah ngasih apa sama orang tua. Ya gitu kan Pak. Ribet, riwah jadi manusia ini. Itu memang masih ada lah beberapa kasus seperti itu. Jadi ada semacam gengsi kalau tidak menunjukkan bahwa kita sudah jadi orang yang sukses secara ekonomi kan gitu ya. Misalnya mudik nanti nih kan bentar lagi mudik ya. Pulang ke rumah orang tua tidak bawa mobil misalnya, gengsi gitu ya. Pastinya gengsi. Nah, kemudian di rumah tidak makan-makan yang mewah misalnya, gengsi kan itu kalau dipaksakan tidak baik. Kalau memang mampu, dia memang mampu secara ekonomi, memang punya mobil, bisa memberikan yang lebih, itu bagus ya, lebih bagus. Tapi kalau memang tidak mampu jangan sampai dipaksakan itu. Dipaksakan itu artinya dari hasil-hasil yang tidak baik lah, itu jangan ya. Jadi tetap kita mencari dari sumber yang baik dan digunakan untuk hal yang baik. Tapi memang itu kekayaan segala macam, prestasi apa segala macam itu bukan patokan. Yang penting baik akhlaknya dan taat dalam beragama. Kemudian menuruti perintah orang tua, menghormati orang tua, dan mendoakan, ini yang paling penting. Karena salah satu kriteria anak yang soleh itu anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup, apalagi sudah meninggal. Ini doa anak yang soleh itu sangat ditunggu oleh orang tuanya. Dia akan sangat bahagia kalau didoakan oleh anak-anaknya. Itu sampai itu walaupun dia sudah meninggal orang tua kita. Itu seperti itu. Ya untuk teman-teman lah ya, ingat-ingat lah ya, mungkin habis sholat doa, ada spesifikasi doa sama orang tua. Betul sekali. Rasanya sedih kalau misalnya satu hari aja kita nggak ada doanya sama orang tua gitu kan. Orang tua mungkin memang tangisan orang tua itu jarang kelihatan anaknya Pak ya. Ya, dia memang menyembunyikan. Orang tua tuh akan menyembunyikan kesedihan di depan anak-anak. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bahagia, kemudian ingin membahagiakan anak-anaknya tanpa pamrih, artinya tidak berharap imbalan apapun gitu. Jadi orang tua pasti selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Bahkan kalau misalnya ada masalah mereka juga menutupin gitu. Iya, itu tadi kalau anaknya sampai bertingkah, berpola yang tidak baik, pasti orang tuanya ke bawah. Dan ketika orang tuanya ke bawah, maka orang tua akan tampil, dia bisa mengambil peran untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan anaknya.
Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Dan ini ya kalau menurut saya tidak baiklah kepada orang tua. Boro-boro kita membahagiakan malah bikin susah kan orang tua kalau kayak gitu. Benar-benar. Iya, itu hindarilah yang kayak gitu ya. Karena walaupun orang tua secara fisik tidak marah, tetapi dalam hatinya kan dia pasti sedih lah punya anaknya seperti itu. Pasti orang tuanya akan mendoakan supaya anaknya jadi anak yang baik gitu, setiap hari tanpa diminta itu. Tanpa diminta, Pak. Iya, tanpa diminta. Bahkan ketika anak-anaknya ngebel misalnya, besok saya mau ujian misalnya. Itu tanpa diminta, orang tua pasti mendoakan. 100% itu akan mendoakan supaya anaknya itu bisa dipermudah ya dalam ujian, sukses dalam belajar. Itu pasti. Tanpa diminta ya, itu pasti akan mendoakan. Baik. Untuk teman-teman ya, mohon diingat ini untuk anak-anak biasanya kalau habis SMA nih, ini sering banget nih begadu sama orang tua. Pak, saya maunya di kuliah di sini. Ya udahlah di Ulbi aja lah gitu. Nah, kan kurang lebih kayak gitu banyak ngebuat kita tuh kadang sering bertengkar gitu sama orang tua. Bahkan ada yang nggak saling cakap gara-gara ya kamu di sini, orang tuanya kadang saya maunya kamu di sini jadi ini. Tapi saya Pak mau gini. Gimana Pak gitu kan. Itu tuh gimana Pak? Ya, berdebat sama orang tua itu gimana gitu kan. Kalau untuk interaksi dengan orang tua kan kita harus menghormati ya. Artinya apa yang mereka perintahkan harus kita taati walaupun mungkin kita tidak setuju. Tapi jangan kita melakukan perlawanan. Misalnya bikin kata itu atau misalnya membentak, itu sudah fatal itu. Itu dosa besar ya. Jadi jangan sekali-kali melawan kedua orang tua kita. Nah, nanti kan bisa dibahas secara bijaksana ya, apabila memang ada keinginan yang berbeda. Misalnya orang tuanya ingin masuk kuliah di kampus A ya, anaknya kepengen kuliah di Ulbi misalnya. Itu kan bisa dibicarakan lah ya dari sisi minat anaknya. Karena nanti orang tua juga akan tahu anaknya minatnya di Ulbi ya. Otomatis misalnya di bidang logistik ya, benar. Dia lama-lama pasti akan paham dia arahnya ingin di logistik ya, didorong lah supaya bisa belajar logistik di Ulbi gitu, misalnya gitu. Iya, banyak juga perdebatan gitu kan kadang-kadang ngomong padahal mah ada cara baiknya, tapi memang kan anak muda Pak, emosi Nah ini dia yang kadang-kadang suka susah ya. Iya. Nah, jadi ada beberapa karakter anak muda yang karena darahnya darah muda ya. Benar, darah muda, emosi. Masih bergolak gitu ya. Ya bahkan sering kita melihat, ini mohon maaf ya, ada kasus tega-teganya anak membunuh orang tuanya. Ini kan sudah dari sisi kejiwaan ini apakah waras atau tidak gitu. Nah ini yang perlu dicermati ya. Jadi anak-anak yang walaupun darah mudanya sedang bergolak tapi tetap harus bisa mengendalikan diri, terutama di depan orang tua ya. Saya yakin kalau anak-anak itu ya katakanlah mau sholat lah gitu ya, itu pasti terkendali. Mau sholat aja, katakanlah sholat wajib aja ya pasti terkendali. Kalau yang Islam ya, kalau yang agama lain ya beribadah lah sesuai dengan keyakinannya. Itu pasti akan terkendali. Kadang-kadang mereka tidak terkendali karena tidak pernah itu melakukan sholat wajib, itu masih belang bentong. Itu yang kadang-kadang setan itu jadi mudah memicu amarah gitu. Memang itu fakta, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari insya Allah kalau kita mau sholat ya, akan tahu persis lah kedudukan orang itu seperti apa. Minimal ketika mengandung, melahirkan, kan, membesarkan itu kan fase-fase penting bagi anak itu. Itu seperti itu. Jadi memang penuh dengan pengorbanan kalau orang tua. Oh iya, bahkan banyak kasus yang ibunya itu meninggal ketika melahirkan. Itu banyak kasus seperti itu, sehingga di situ ibu yang meninggal ketika melahirkan kategori meninggal syahid gitu ya. Karena memang pengorbanan yang sangat besar itu. Sedang melahirkan meninggal. Itu kan pengorbanan yang luar biasa ya. Ya, wajarlah kalau diberikan derajat yang tinggi ya untuk ibu yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Jadi ini bukan main-main orang tua itu ya. Ya katakanlah walaupun ada istilah tidak mungkinlah orang tua walaupun segalak-galaknya orang tua tidak mungkin menyakiti anak, kan ada istilahnya gitu ya. Tapi ya apapun itu kita tetap harus berbakti kepada orang tua.
Karena gini, ada juga yang menyampaikan ya bahwa ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin menggapai ridho Allah, kita cari dulu ridhonya dari orang tua. Kalau orang tua kita sudah meridhoi, insya Allah juga akan meridhoi. Nah dari sini kelihatan kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Makanya ketika orang tua mendoakan kita dan kita ikhlas, ya insya Allah makbul, akan dikabulkan oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi kalau mau gapai kesuksesan itu harus wajib banget hubungan sama orang tua ini harus baik banget. Betul ya. Jadi katakanlah kita mau melakukan sesuatu tahapan-tahapan dalam kehidupan, jangan lupa peran doa dari orang tua ya supaya diridhoi oleh Allah gitu. Ini setiap tahapan kehidupan kita jangan lewatkan peran dari orang tua kita. Jangan sampai kita diem-diem aja, tidak pernah ngobrol, tidak pernah meminta doa, tidak pernah apa-apa, tidak putus komunikasi, jangan sampai. Itu kita sendiri yang rugi. Walaupun orang tua itu pasti mendoakan ya, tapi kita kurang intens lah gitu ya. Dalam berinteraksi dengan orang tua itu kita sendiri yang rugi gitu. Yang sadar saya mah. Jadi anak mungkin kurang baik kalau belum bukan kurang. Iya, masih belum ya Pak ya. Nah, kadang memang gitulah Pak, suka-suka ada pemikiran-pemikiran yang ya. Kayak gitulah. Mungkin lah kalau teman-teman nonton pasti yang jadi anak-anak paham lah apa yang dirasakan anak-anak se-Indonesia gitu kan. Baik, untuk yang kira-kira nasihat Bapak untuk anak-anak se-Indonesia yang jadi sekarang ini perannya jadi anak-anak, itu nasihat Bapak untuk mereka itu gimana Pak? Ya anak-anak itu artinya anak-anak yang sudah dewasa Pak, anak-anak yang kecil? Yang kecil, yang besar. Sekarang Pak kemungkinan ya yang nonton kita itu anak-anak remaja, anak-anak kuliahan. Iya, itu tadi ya. Jadi kalau untuk anak-anak remaja, terutama yang sudah kuliah, ini kan sebenarnya dia sudah masuk balik ya. Jadi sudah punya tanggung jawab sendiri kepada Allah itu ya, kepada Tuhannya. Tidak lagi tanggung jawab orang tua kan gitu ya, karena sudah balik kan ya. Nah ini menjadi strategis ya, karena apa yang dia lakukan ya harus dia tanggung sendiri kan. Dia berbuat maksiat, berbuat dosa ya tanggung sendiri, bukan lagi tanggung jawab orang tua karena dia sudah balik kan gitu. Nah ini menjadikan kedudukan mahasiswa ini ya menjadi mandiri. Mandiri itu dalam arti segala perbuatan, segala hal yang dia lakukan ya dia harus bertanggung jawab itu. Tidak bisa lari dari tanggung jawab. Itu seperti itu. Jadi dalam kaitan ini maka orang tua itu harus selalu dilibatkan supaya kita bisa dalam doa-doa orang tua sehingga arahnya itu arah yang benar gitu. Insya Allah kalau orang tua kita mendoakan maka cahaya itu akan menuntun kita ke arah yang lurus ya. Arah yang benar ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak pernah berkomunikasi ya, itu kan susah. Walaupun orang tua mendoakan tetapi kita tidak ada sense ya. Merasa dekat dengan orang tua, merasa kita berbakti, mendoakan orang tua nggak ada. Itu agak berat, lebih berat ya. Walaupun orang tua juga mendoakan ya, pasti orang tua diminta dan tanpa diminta akan selalu mendoakan. Nah ini jadi kita harus bisa sadar betul bahwa segala yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, jadi intinya ya yang kita lakukan tetap kita harus birrul walidain dalam posisi apapun. Kita sudah sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang belum sukses atau sedang menghadapi masalah atau sedang kesusahan ya, itu tetap harus birrul walidain. Itu tidak ada masa yang tidak birrul walidain, harus selalu birrul walidain gitu. Ya sepanjang kita masih hidup kita tetap harus birrul walidain. Walaupun orang tua kita sudah meninggal misalnya, tetap kita harus birrul walidain. Seperti itu. Baik teman-teman, saya mewakili seluruh anak Indonesia yang nonton ya. Saya minta maaf pada orang tua, kepada ibu, kepada ayah. Kami memang jadi anak kadang menyusahin. Banyak nyusahinnya, banyak hal-hal yang gak kami tahu. Kami minta maaf. Saya mewakili seluruh anak se-Indonesia meminta maaf kepada ayah dan ibu. Teman-teman, kita ketahui bahwa
Kalau di luar sana mungkin orang-orang pada nendang kita, pada ngusir kita, hanya satu tempat yang pintunya terbuka dan hangat kepada kita. Dan itu adalah rumah kita, rumah di mana ayah dan bunda berada. Saya Muhammad Haikal, inilah podcast Pikir.